Soal nomor 1. Seorang guru merancang pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ia menggabungkan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dalam satu proyek yang menantang. Apa prinsip utama yang harus diperhatikan guru dalam perancangan proyek ini? A. Fokus pada hafalan teori dari kedua mata pelajaran. B. Memberikan proyek yang sudah ada tanpa modifikasi. C. Mengintegrasikan kompetensi lintas bidang untuk hasil yang bermakna. D. Menilai proyek hanya dari aspek kreativitas visual siswa. Ayo pikirkan prinsip pembelajaran berbasis proyek. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Mengintegrasikan kompetensi lintas bidang untuk hasil yang bermakna. Pembahasannya adalah pembelajaran berbasis proyek harus mengintegrasikan beberapa kompetensi untuk membangun keterampilan berpikir kritis, bukan hanya hafalan atau sekadar penilaian estetika. Soal nomor 2. Dalam asesmen formatif, guru menemukan sebagian besar siswa gagal memahami konsep dasar. Guru memutuskan melakukan retouching dengan metode berbeda. Langkah paling tepat yang harus diambil guru adalah A. Memberikan tugas tambahan sebagai hukuman. B. Mengubah metode pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. C. Mempercepat materi agar mengejar ketertinggalan. D. Memberikan ulangan tanpa penjelasan tambahan. Ayo gunakan logika pengajaran yang efektif. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Mengubah metode pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. Pembahasannya adalah, jika siswa belum memahami konsep, guru harus menyesuaikan metode, bukan sekadar memberi tugas tambahan atau mempercepat materi. Soal nomor 3. Saat membuat RPP, seorang guru menuliskan tujuan pembelajaran hanya dengan kata, memahami, tanpa indikator lain. Apa kekurangan utama dari tujuan tersebut? A. Terlalu sempit dan teknis. B. Tidak terukur dan tidak spesifik. C. Terlalu banyak kompetensi dirangkum jadi satu. D. Terlalu berorientasi pada hasil kognitif. Ayo pikirkan prinsip SMART dalam penulisan tujuan. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Tidak terukur dan tidak spesifik. Pembahasannya adalah kata, memahami, saja tidak menunjukkan indikator terukur. Tujuan harus spesifik dan bisa dinilai. Soal nomor 4. Seorang guru ingin menggunakan media digital untuk pembelajaran daring. Namun, tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai. Apa pendekatan terbaik yang dapat diambil? A. Menyediakan modul cetak sebagai alternatif. B. Memaksa siswa membeli perangkat baru. C. Mengurangi frekuensi tugas agar lebih ringan. D. Menghapus semua kegiatan daring sepenuhnya. Ayo pikirkan solusi inklusif untuk semua siswa. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A. Menyediakan modul cetak sebagai alternatif. Pembahasannya adalah guru harus memastikan semua siswa bisa mengakses materi pembelajaran, baik online maupun offline. Soal nomor 5. Dalam penilaian autentik, guru memberikan proyek membuat vlog edukatif. Salah satu siswa yang pemalu kesulitan berbicara di depan kamera. Apa sikap guru yang paling tepat? A. Memberikan nilai rendah karena siswa tidak tampil maksimal. B. Memberikan pilihan alternatif presentasi sesuai kenyamanan siswa. C. Memaksa siswa tetap berbicara agar berani tampil. D. Mengganti seluruh bentuk penugasan untuk semua siswa. Ayo pertimbangkan prinsip diferensiasi dalam pendidikan. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Memberikan pilihan alternatif presentasi sesuai kenyamanan siswa. Pembahasannya adalah guru perlu memberi opsi sesuai karakter siswa, bukan memaksakan metode tunggal. Soal nomor 6. Dalam sebuah rapat, seorang kepala sekolah ingin menerapkan inovasi berbasis digital di sekolah. Namun, sebagian guru senior menolak karena merasa tidak mampu menggunakan teknologi. Langkah awal kepala sekolah yang bijak adalah A. Memberikan pelatihan pendampingan intensif. B. Menegur guru-guru yang tidak mau berubah.
C. Mengganti guru senior dengan guru muda. D. Membatalkan semua rencana inovasi. Ayo pikirkan strategi manajerial yang bijak. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A. Memberikan pelatihan pendampingan intensif. Pembahasannya adalah pemimpin yang bijak memberdayakan SDM, bukan mengeliminasi atau memaksa. Soal nomor 7. Seorang kepala sekolah ingin meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran. Dia menyusun regulasi baru tanpa mengajak diskusi guru terlebih dahulu. Apa risiko utama dari pendekatan ini? A. Semua guru akan langsung setuju dan disiplin. B. Akan timbul resistansi dan rendahnya komitmen. C. Tidak ada dampak signifikan karena guru tetap patuh. D. Disiplin guru langsung meningkat drastis. Ayo pahami pentingnya komunikasi dalam perubahan. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Akan timbul resistansi dan rendahnya komitmen. Pembahasannya adalah kebijakan tanpa partisipasi menimbulkan resistansi, bukan loyalitas. Soal nomor 8. Dalam proses evaluasi program sekolah, kepala sekolah hanya menggunakan laporan administrasi tanpa melihat praktik nyata di lapangan. Apa kelemahan dari evaluasi seperti ini? A. Evaluasi menjadi lebih objektif. B. Evaluasi menjadi kurang akurat dan tidak kontekstual. C. Semua aspek program sudah pasti tercakup. D. Tidak perlu observasi lagi sehingga lebih efisien. Ayo pikirkan prinsip evaluasi yang komprehensif. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Evaluasi menjadi kurang akurat dan tidak kontekstual. Pembahasannya adalah evaluasi yang hanya berbasis administrasi tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Soal nomor 9. Dalam meningkatkan kinerja sekolah, kepala sekolah lebih fokus pada pemberian penghargaan dibanding hukuman. Apa dampak positif dari pendekatan ini? A. Guru merasa tertekan untuk berprestasi. B. Meningkatkan motivasi intrinsik guru. C. Membuat persaingan negatif antar guru. D. Menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian. Ayo pikirkan tentang motivasi positif. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Meningkatkan motivasi intrinsik guru. Pembahasannya adalah penghargaan berbasis prestasi meningkatkan motivasi alami guru, bukan sekadar karena takut hukuman. Soal nomor 10. Seorang kepala sekolah menghadapi konflik antara dua guru yang berdebat terbuka di depan siswa. Tindakan pertama yang seharusnya dilakukan kepala sekolah adalah A. Menegur langsung di depan siswa agar jera. B. Membiarkan saja agar guru menyelesaikan sendiri. C. Memanggil kedua guru untuk mediasi tertutup. D. Memberikan surat peringatan langsung tanpa klarifikasi. Ayo pikirkan pendekatan penyelesaian konflik yang sehat. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Memanggil kedua guru untuk mediasi tertutup. Pembahasannya adalah penyelesaian konflik harus dilakukan tertutup dan damai untuk menjaga kehormatan semua pihak. Luar biasa. Kalau kamu masih bertahan sampai sini, berarti kamu benar-benar calon ASN masa depan. Jangan lupa, kalau ada jawaban yang kamu bingung, tulis di kolom komentar, aku akan bantu jawab satu persatu. Tapi jangan lupa, jika video ini bermanfaat buat kamu, subscribe sekarang juga, tekan like-nya juga, dan share video ini ke semua teman seperjuanganmu. Yup, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 11. Di sebuah sekolah multikultural, terdapat siswa dari berbagai suku dan agama. Seorang guru ingin membuat suasana belajar yang inklusif tanpa diskriminasi. Tindakan awal yang paling efektif adalah A. Mengabaikan perbedaan dan memperlakukan semua siswa sama tanpa pengecualian. B. Membiarkan siswa berinteraksi sendiri tanpa intervensi guru. C. Mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam setiap aktivitas belajar. D. Memisahkan siswa berdasarkan latar belakang untuk menghindari konflik. Ayo pikirkan bagaimana membangun budaya toleransi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Jawabannya adalah C. Mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam setiap aktivitas belajar. Pembahasannya adalah menghargai keberagaman secara aktif membuat siswa merasa diterima dan dihargai, bukan sekadar diperlakukan sama secara pasif. Soal nomor 12. Seorang guru memperhatikan bahwa dalam kelompok belajar, siswa dari latar belakang minoritas seringkali pasif dan kurang berbicara. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk mendorong partisipasi mereka? A. Memberi tugas lebih berat agar mereka belajar aktif. B. Membiarkan situasi berkembang alami. C. Memberikan dukungan tambahan dan memfasilitasi partisipasi mereka dengan percaya diri. D. Memindahkan mereka ke kelompok khusus. Ayo renungkan prinsip inklusi sosial di ruang kelas. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Memberikan dukungan tambahan dan memfasilitasi partisipasi mereka dengan percaya diri. Pembahasannya adalah, guru harus aktif mendorong keterlibatan semua siswa, terutama dari kelompok yang mungkin merasa terpinggirkan. Soal nomor 13. Di suatu lingkungan sekolah, muncul komentar bernada stereotip terhadap kelompok etnis tertentu. Sebagai guru, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mengabaikan saja, karena itu hanya bercanda. B. Memberikan teguran keras di depan umum. C. Menyusun pembelajaran tentang pentingnya menghormati perbedaan. D. Membuat laporan tertulis kepada kepala sekolah tanpa tindakan lain. Ayo pikirkan cara edukatif mengatasi diskriminasi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Menyusun pembelajaran tentang pentingnya menghormati perbedaan. Pembahasannya adalah, pendidikan nilai dan kesadaran sosial jauh lebih efektif daripada sekadar hukuman. Soal nomor 14. Seorang siswa baru dari daerah terpencil mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya sekolah kota yang lebih modern. Apa langkah strategis guru untuk membantunya? A. Mengharuskan siswa segera menyesuaikan diri tanpa bantuan. B. Menugaskan siswa tersebut untuk beradaptasi sendiri. C. Mengadakan program orientasi budaya dan membangun jejaring sosial. D. Meminta siswa tetap menjaga jarak agar tidak merasa asing. Ayo renungkan pendekatan integratif untuk siswa baru. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Mengadakan program orientasi budaya dan membangun jejaring sosial. Pembahasannya adalah membantu adaptasi sosial mempercepat integrasi siswa ke dalam komunitas sekolah. Soal nomor 15. Dalam sebuah acara sekolah, seorang siswa menggunakan pakaian tradisional dari daerah asalnya. Beberapa teman mengejeknya karena berbeda. Tindakan yang paling tepat dari guru adalah A. Meminta siswa mengganti pakaiannya agar seragam. B. Membiarkan saja, karena itu bagian dari proses belajar. C. Menjelaskan ke seluruh kelas tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya. D. Mengeluarkan siswa yang mengejek tanpa klarifikasi. Ayo pikirkan bagaimana membentuk sikap empati di sekolah. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Menjelaskan ke seluruh kelas tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya. Pembahasannya adalah pendidikan dan pemahaman lebih efektif daripada sekadar hukuman terhadap perilaku intoleran. Soal nomor 16. Saat wawancara kerja PPPK, Anda diminta menceritakan pengalaman saat menghadapi situasi sulit di kelas. Jawaban terbaik yang menunjukkan sikap profesional adalah A. Menyalahkan siswa yang membuat masalah. B. Mengakui tantangan lalu menjelaskan solusi yang diambil secara positif. C. Mengatakan bahwa Anda tidak pernah menghadapi masalah. D. Mengalihkan pertanyaan ke topik lain. Ayo pikirkan etika wawancara profesional. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Mengakui tantangan lalu menjelaskan solusi yang diambil secara positif. Pembahasannya adalah kejujuran yang disertai solusi menunjukkan kemampuan problem solving yang dicari pewawancara. Soal nomor 17. Dalam wawancara, Anda ditanya tentang apa yang akan Anda lakukan jika diberi tugas yang belum Anda kuasai. Respon terbaik adalah A. Menolak tugas tersebut karena tidak sesuai kemampuan.
B. Menerima tugas sambil berusaha belajar dan bertanya kepada senior. C. Meminta dipindahkan ke tugas lain tanpa mencoba dulu. D. Mengabaikan tugas tersebut. Ayo pikirkan tentang inisiatif dan kemandirian. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Menerima tugas sambil berusaha belajar dan bertanya kepada senior. Pembahasannya adalah, sikap mau belajar dan adaptif sangat dihargai dalam dunia kerja, apalagi di bidang pendidikan. Soal nomor 18. Wawancara bertanya tentang bagaimana Anda mengatur prioritas pekerjaan jika semua tugas tampak penting dan mendesak. Jawaban terbaik Anda adalah A. Mengerjakan semua sekaligus tanpa membuat prioritas. B. Menunda semua tugas dan menunggu perintah baru. C. Menganalisis urgensi dan dampak tugas, lalu mengerjakan berdasarkan prioritas tertinggi. D. Meminta orang lain menyelesaikan tugas Anda. Ayo pikirkan prinsip manajemen waktu yang efektif. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Menganalisis urgensi dan dampak tugas, lalu mengerjakan berdasarkan prioritas tertinggi. Pembahasannya adalah, manajemen prioritas yang baik membedakan profesional efektif dari yang biasa saja. Soal nomor 19. Dalam sesi wawancara, Anda diminta menyebutkan kelebihan Anda. Apa pendekatan jawaban yang paling disarankan? A. Menyebutkan kelebihan Anda lalu memberikan contoh konkret. B. Mengatakan bahwa Anda tidak punya kelebihan khusus. C. Membanggakan diri tanpa bukti. D. Mengatakan bahwa Anda lebih baik dari semua kandidat lain. Ayo pikirkan cara menjual kelebihan secara elegan. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A. Menyebutkan kelebihan Anda lalu memberikan contoh konkret. Pembahasannya adalah, contoh konkret membuat pernyataan Anda lebih kredibel dan meyakinkan pewawancara. Soal nomor 20. Wawancara bertanya tentang bagaimana Anda menangani kritik dari atasan atau rekan kerja. Jawaban yang paling tepat adalah A. Merasa tersinggung dan membela diri. B. Menerima kritik dengan terbuka dan berusaha memperbaiki diri. C. Mengabaikan kritik karena tidak penting. D. Membalas kritik dengan menyerang balik. Ayo pikirkan sikap dewasa terhadap kritik. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Menerima kritik dengan terbuka dan berusaha memperbaiki diri. Pembahasannya adalah, kemampuan menerima kritik adalah tanda kedewasaan profesional dan keinginan untuk terus berkembang. Keren sekali. Kamu sudah menyelesaikan semua soal sulit hari ini. Ingat, latihan rutin seperti ini akan bikin kamu satu langkah lebih dekat menuju kelulusan P3K 2025. Jangan puas sampai di sini, karena aku sudah siapkan video latihan lainnya yang lebih seru dan lebih sulit. Klik dan tonton video lain yang ada di channel ini, terus asah kemampuanmu, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman seperjuanganmu. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Semangat ASN 2025. Terima kasih.